Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan kesuksesan serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya berada di area situs calon arang terletak di Dusun Butuh, Desa Sukorejo, Kecamatan Gura, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Lokasi berada di area persawahan yang tenang dan sejuk dikelilingi oleh pepohonan rindang. Jika Anda berangkat dari Simpang Limang Gumul di Kediri, ikuti petunjuk arah menuju Pare, Malang, Jombang atau Surabaya, kemudian lanjutkan perjalanan di Jalan Raya Kediri Pare sejauh sekitar 5 km hingga menemukan papan petunjuk menuju situs calon arang. Akses menuju situs ini cukup mudah dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Situs ini memiliki luas sekitar 200 sampai 250 meter persegi dan diyakini sebagai tempat bersemayamnya tokoh legendaris calon arang. Meskipun tidak memiliki bukti arkeologis yang kuat, situs ini tetap dihormati dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Kediri. Situs calon arang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri sejak tahun 2018 dan telah mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk dari warga Bali yang menghormati calon arang sebagai tokoh penting dalam budaya mereka. Situs calon arang di Dusun Butuh, Desa Sukorejo, Kecamatan Gura, Kabupaten Kediri merupakan lokasi yang diyakini sebagai tempat tinggal tokoh legendaris calon arang atau Nyi Gira. Tokoh ini dikenal dalam kisah rakyat Jawa dan Bali sebagai janda sakti yang menguasai ilmu hitam dan tinggal bersama putrinya Ratna Manggali. Kisahnya menjadi inspirasi drama tari di Bali dan dipercaya berasal dari wilayah Kediri. Situs ini menyimpan berbagai artefak seperti balok batu, bata kuno, ambang pintu, fragmen arca, terakota keramik, umpak batu, dan arca yang belum selesai. Artefak-artefak tersebut disimpan dalam bangunan berpenedu untuk melindunginya dari cuaca. Pada tahun 2012, Balai Arkeologi Yogyakarta dari BPCB Jawa Timur melakukan eksvakasi dan menemukan struktur bata di sisi timur dan utara situs yang diperkirakan berasal dari periode Majapahit. Masyarakat Desa Sukorejo menganggap calon arang sebagai leluhur desa. Setiap bulan Muharram mereka menggelar tradisi gerebek suro dan kirap tumpeng sebagai bentuk syukur atas hasil panen dan untuk menghormati leluhur. Tradisi ini melibatkan kirap gunungan hasil bumi dan pusaka dari balai desa menuju situs calon arang. Situs ini telah mengalami beberapa kerusakan akibat pembangunan yang tidak sesuai dengan rekomendasi arkeologis. Pemerintah Desa Sukorejo berencana memperbaiki akses menuju situs dan membangun fasilitas pendukung seperti homestay untuk mendukung pengembangan wisata budaya. Situs calon arang tidak hanya memiliki nilai-nilai sejarah dan arkeologis, tetapi juga menjadi pusat tradisi dan identitas budaya masyarakat setempat. Hubungan antara situs calon arang di Sukorejo, Gura, Kediri dengan Empu Barada adalah bagian inti dari narasi sejarah dan mitologi Jawa yang terkenal, terutama dari kisah calon arang pada masa Raja Airlangga abad ke-11. Empu Barada adalah seorang pendeta suci dan sakti mandraguna yang dipercaya sebagai murid dari Empu Barada, serta tokoh spiritual penting pada masa kerajaan Kauripan di bawah pemerintah Raja Airlangga. Ia dikenal dalam legenda sebagai penyeimbang kegelapan, utusan kerajaan yang menumpas penyalahgunaan ilmu hitam demi menyelamatkan rakyat dari wabah dan penderitaan. Calon arang adalah seorang janda sakti dari Desa Gura yang dipercaya berada di sekitar Sukorejo, Gura, Kediri. Karena sakit hati anaknya tidak mendapat jodoh, ia marah dan menyebarkan ilmu hitam berupa wabah penyakit ke berbagai desa. Raja Airlangga kemudian mengutus Empu Barada untuk menghadapi calon arang. Diceritakan bahwa Empu Barada berhasil mengalahkan calon arang dan kemudian menyucikan tanah tempat tinggalnya, yaitu di daerah yang kini diyakini sebagai situs
Calon Arang Sukorejo. Situs ini dipercaya sebagai lokasi bekas pertapaan atau tempat tinggal calon arang dan tempat terjadinya konfrontasi spiritual antara calon arang dan Empu Barada. Jejak pembersihan spiritual oleh Empu Barada setelah calon arang wafat, Empu Barada disebut menyucikan area itu, menjadikan wilayah yang lebih bersih dari kekuatan gelap. Karena itu masyarakat sekitar menganggap situs tersebut sebagai tanah keramat yang punya kekuatan spiritual. Dalam konteks lokal, Empu Barada bukan sekedar lawan calon arang, tapi simbol keseimbangan antara kekuatan baik dan jahat. Keberadaan situs ini mengingatkan masyarakat akan pentingnya hidup dalam harmoni spiritual. Meskipun cerita ini bercampur antara sejarah dan mitologi, keberadaan Empu Barada dalam kisah ini menjaga bagian penting dari narasi Jawa kuno. Hubungan ini juga menjadi landasan bagi ritual dan budaya lokal yang berlangsung hingga saat ini, termasuk upacara penyucian situs dan ritual Grebeg Suro. Situs calon arang dan Empu Barada memiliki keterkaitan kuat dalam narasi budaya Jawa. Situs tersebut bukan hanya tempat tinggal calon arang, tapi juga saksi spiritual pertarungan antara kekuatan gelap dan terang, di mana Empu Barada berperan sebagai penyucinya. Hingga kini warisan ini hidup dalam ingatan dan praktek budaya masyarakat Sukorejo. Prabu Airlangga adalah raja besar yang memerintah kerajaan Kahuripan pada abad ke-11 sekitar tahun 1019 sampai 1042 Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cendekia, dan adil serta membawa stabilitas politik dan spiritual di wilayah Jawa Timur, termasuk daerah yang kini menjadi bagian dari Kediri. Calon arang, seorang janda sakti dari desa Gira, diduga berada di wilayah Sukorejo Ngura, Kediri, merasa dipermalukan karena putrinya tidak mendapat jodoh. Dalam amarannya, ia menggunakan ilmu hitam untuk menyebar penyakit dan malapetaka ke desa-desa. Prabu Airlangga bertindak ketika wabah meluas dan rakyat menderita. Prabu Airlangga turun tangan. Ia menyadari bahwa masalah ini bukan sekedar fisik tetapi juga spiritual dan moral. Prabu Airlangga kemudian mengutus Empu Barada, seorang pendeta suci yang sakti, untuk menghadapi calon arang. Pertarungan mereka menjadi titik balik dari legenda ini. Akhirnya calon arang kalah dan tanah itu atau situs calon arang sekarang disucikan. Situs calon arang dipercaya sebagai lokasi nyata dari desa Ngura, tempat tinggal calon arang. Dalam konteks sejarah lokal, tempat ini adalah bagian dari wilayah kekuasaan Prabu Airlangga. Dengan mengirim Empu Barada ke tempat ini, Prabu Airlangga secara langsung terkait dengan situs tersebut, baik dalam narasi spiritual maupun dalam intervensi politik dan sosial untuk melindungi rakyatnya. Situs ini sekarang menjadi simbol kebijakan Prabu Airlangga dalam menjaga harmoni antara dunia fisik dan gaib. Kisah ini tercatat dalam naskah kuno seperti Serat Calon Arang dan Kakawin yang berasal dari masa kerajaan Kediri atau pasca Kahuripan. Peran Prabu Airlangga menunjukkan bahwa raja pada masa itu tidak hanya sebagai penguasa politik, tetapi juga pelindung spiritual dan penegak moralitas. Masyarakat sekitar masih mengenang nama Prabu Airlangga dalam ritual dan narasi lokal. Situs calon arang Sukorejo memiliki hubungan erat dengan Prabu Airlangga karena ia adalah tokoh penting yang mengakhiri kekacauan akibat calon arang. Tindakannya mencerminkan peran raja dalam memulihkan tatanan sosial dan spiritual dan membuat situs ini tidak hanya penting secara arkeologis tetapi juga secara naratif dan budaya. Hubungan situs calon arang di Sukorejo Ngura, Kediri dengan masyarakat setempat sangat erat. Baik secara emosional, budaya maupun spiritual, ini bukan sekedar lokasi bersejarah tapi juga menjadi bagian dari identitas lokal masyarakat Sukorejo. Masyarakat setempat meyakini bahwa calon arang adalah bagian dari sejarah asli daerah mereka. Banyak warga percaya bahwa situs ini adalah tempat tinggal atau petapaan calon arang, tokoh yang meski kontroversial tetap dihormati sebagai tokoh sakti yang bagian dari masa lalu desa. Cerita rakyat tentang calon arang diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi kisah identitas desa Sukorejo. Warga sering melakukan ziarah dan meditasi di situs, terutama pada malam-malam tertentu seperti malam Jatuh Suro atau malam Jumat Kliwon. Situs ini dianggap angker dan keramat, tetapi bukan dalam arti negatif, melainkan tempat yang penuh energi spiritual.
Ada yang datang untuk tirakat, mencari ketenangan batin dan memohon petunjuk. Masyarakat rutin menggelar ritual adanya budaya seperti Grebeg Suro, kirap tumpeng, dan selamatan desa yang dipusatkan di situs Calon Arang. Ritual ini menggabungkan unsur kepercayaan lokal dan budaya agraris seperti arak-arakan hasil bumi, sajen, dan pagelaran seni tradisional. Kegiatan ini mempererat kebersamaan dan gotong royong antar warga. Banyak warga yang terlibat langsung dalam pengelolaan wisata situs, seperti menjadi pemandu, penjaga, penjual souvenir, atau menyediakan homestay dan kuliner lokal. Situs ini juga dijadikan tempat pembelajaran sejarah bagi anak-anak desa dan sekolah sekitar. Sebagian kecil masyarakat masih memiliki rasa takut dan curiga terhadap situs karena reputasi Calon Arang yang terkait dengan ilmu hitam. Namun sebagian besar sudah mengadopsi pendekatan spiritual budaya yang positif dan menjadikan simbol kekuatan lokal. Situs Calon Arang bukan hanya tempat bersejarah tetapi juga cermin hubungan mendalam masyarakat Sukorejo dengan masa lalu mereka. Situs ini telah menjadi ruang kolektif tempat bertemunya spiritualitas, budaya, sejarah, dan ekonomi lokal. Hubungan situs Calon Arang di Sukorejo, Kecamatan Gura, Kabupaten Kediri dengan generasi muda cukup menarik karena mencerminkan dinamika antara pelestarian budaya tradisional dan tantangan modernisasi. Sering dengan peningkatan edukasi sejarah di sekolah dan media sosial, sebagian generasi muda mulai tertarik menggali kembali sejarah lokal dan cerita rakyat termasuk kisah Calon Arang. Beberapa anak muda terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya seperti membantu pelaksanaan ritual Grebeg Suro atau kirap tumpeng, menjadi relawan situs, pemandu wisata lokal, mendokumentasikan situs dalam bentuk video pendek, vlog, atau konten edukatif di media sosial. Generasi muda memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk mengangkat cerita-cerita mistis, sejarah, dan keunikan situs Calon Arang. Konten seperti Explore Situs Angker Calon Arang atau Legenda Janda Sakti dari Kediri cukup viral dan berhasil menarik perhatian luar daerah, bahkan dari luar Jawa. Beberapa sekolah di sekitar Sukorejo menjadikan situs ini sebagai lokasi pembelajaran sejarah luar kelas. Ada kegiatan ekstrakurikuler seni dan budaya yang mengangkat kembali kisah Calon Arang melalui teater rakyat, tari tradisional, penulisan puisi, dan cerpen lokal. Meskipun ada yang peduli dan tidak sedikit generasi muda yang kurang tertarik karena menganggap kisah Calon Arang terlalu mistis, kuno, dan tidak relevan dengan dunia modern, lebih memilih budaya populer dan digital dibanding budaya lokal. Minimnya program yang mengemas sejarah ini adalah interaktif dan menarik. Beberapa komunitas pemuda dan organisasi lokal mulai berinisiatif mengadakan workshop sejarah dan seni berbasis lokal, tur budaya dan fotografi sejarah, festival literasi dan dongeng rakyat. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, ini bisa menjadi jembatan untuk menjadi generasi muda sebagai agen pelestari budaya lokal. Hubungan generasi muda dengan situs Calon Arang berada di persimpangan antara kehilangan dan kebangkitan budaya. Peran edukasi, kreativitas, dan media digital sangat penting untuk membuat situs ini relevan dan hidup kembali di mata anak muda. Itu informasi tentang situs Calon Arang yang ada di Desa Sukorejo, Kecamatan Gura, Kabupaten Kediri. Semoga informasi tersebut menambah wawasan dan edukasi sobat semua dalam menjaga dan melestarikan budaya dan sejarah bangsa. Terima kasih, selamat beraktivitas, semoga sehat dan sukses selalu.